Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ketua STAI Sukabumi, Wakil Ketua, kemudian juga Kabag TU dan seluruh pimpinan STAI Sukabumi yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pula seluruh dosen, ya, dan baik yang hadir pada saat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bertemu kembali dalam suasana COVID, ya. Dan meskipun suasananya cukup berat, tapi kita akan coba untuk tetap semangat membicarakan bagaimana tugas kita sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar untuk memberikan layanan kepada masyarakat, yaitu pengabdian. Ya. Jadi ada 3 dharma pengabdian, ada 3 dharma perguruan tinggi yang mesti dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika. Yang pertama adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang akan kita ulas pada kesempatan ini adalah bagaimana Sivitas Akademika STAI Sukabumi mampu memberikan layanan kepada masyarakat di tengah-tengah situasi COVID seperti sekarang ini. Baik, mudah-mudahan bahan tayangnya sudah Bapak Ibu nikmati, ya, dan penjelasannya yang akan saya sampaikan mudah-mudahan juga cukup bisa dipahami, ya, sehingga pada kesempatan ini kita cukup dan hanya untuk bisa menerima penjelasan yang jelas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba untuk jadi kita hari ini akan coba bahas beberapa pembahasan yang terkait dengan penjelasan bagaimana pengabdian kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh Sivitas Akademika, ya. Ini ada 4 poin. Mudah-mudahan hanya 3 poin saja, karena yang KKN barangkali kurang relevan kita bahas di sini. Jadi hanya yang terkait dengan tugas-tugas dosen saja, ya. Baik, kita coba merumuskan apa dan bagaimana pengabdian kepada masyarakat itu. Ya. Jadi kalau ada kaidah, ya, mengatakan bahwa hayatuha kulluha pengabdian, bahwa hidup kita ini adalah pengabdian, ya. Jadi ngajar kita di kampus, melayani mahasiswa, itu juga pengabdian. Kita melakukan penelitian, itu juga pengabdian. Ya. Di masyarakat jelas itu pengabdian. Jadi sebetulnya hidup kita ini pengabdian. Jadi kalau berdasarkan kaidah itu, maka 3 dharma yang paling penting itu apa? Pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah, jadi itu yang selama ini mesti menjadi spirit bagi seluruh sivitas akademika. Kemudian apa sebetulnya pengabdian kepada masyarakat itu, ya, sehingga menjadi salah satu bagian dari kerja-kerja tridharma yang bisa dinilai, gitu, yang bisa dinilai. Nah, selama ini kegiatan pengabdian ini itu agak terabaikan, ya, atau dianaktirikan, ya, sehingga kurang mendapat perhatian dari banyak orang apa sebetulnya pengabdian itu. Nah, kita rujuk undang-undang. Jadi yang dimaksud dengan tridharma perguruan tinggi, ya, di bidang pengabdian yaitu kegiatan sivitas akademika. Berarti kegiatan dosen dan mahasiswa, ya, yang memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, mahasiswa dan dosen memanfaatkan iptek. Jadi yang dilakukan, yang diberikan atau yang dilayankan kepada masyarakat itu adalah ilmu yang kita kuasai. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengampu mata kuliah tafsir, maka bidang tafsirlah sebetulnya yang menjadi layanan kepada masyarakat itu. Ya. Kalau Bapak Ibu mengajar mata kuliah kimia, maka pelajaran kimia lah sebetulnya yang harus dilayankan kepada masyarakat. Entah itu tempatnya di masjid, atau juga khutbah Jumat, ya pokoknya soal kimia. Ya. Nah itu kalau kita merujuk pada undang-undang, jadi dimanfaatkan ilmunya. Ya, untuk apa? Untuk memajukan kesejahteraan. Nah,
Sejahtera berarti urusannya finansial kan? Sejahtera. Ya, finansial dan batin ya. Sejahtera lahir dan batinnya. Ya, dia sebetulnya sehat batinnya, juga sehat perutnya. Nah, jadi bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat itu, dampaknya kira-kira mereka bisa sejahtera. Bisa nggak ilmu tafsir memberikan kesejahteraan bagi masyarakat? Itu pertanyaannya. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dua. Kalau tidak mensejahterakan, ya mencerdaskan. Tadinya masyarakat sulit membaca dan memahami kitab tafsir, Bapak Ibu kemudian mencoba merumuskan kitab tafsir apa yang bisa dimudahkan untuk dibaca sehingga masyarakat paham. Ya. Kalau masyarakat sudah paham, nanti masyarakat cerdas. Kalau cerdas berarti sehat intelektualitasnya. Nah, ke sana ya pengabdian itu. Jadi bukan hanya kita cuap-cuap ngobrol ke sana kemari, tapi nggak jelas kemana arahnya. Jadi kita bicara soal layanan kepada masyarakat ini, masyarakat yang dilayani mesti berubah. Entah itu berubah kesejahteraannya atau berubah intelektualitasnya. Nah, itu mesti dipastikan. Ya, baik. Yang lainnya bisa dibaca, itu pasal-pasal di undang-undang. Nah, oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi, maka berdasarkan prinsip undang-undang itu, pengabdian kepada masyarakat harus jelas luarannya. Ya, bagi pengabdi apa, bagi masyarakat apa. Ya. Nah, jadi nggak cukup kalau Bapak Ibu misalnya hanya memberikan ceramah-ceramah ya tanpa dokumen-dokumen pendukung lain. Ya. Apalagi sekarang di era pandemi, itu bisa dikembangkan melalui video-video. Ya. Jadi apa yang bisa dikerjakan berdasarkan prinsip pengabdian kepada masyarakat itu, yang pertama bagi pengabdi sendiri ada laporan. Ya, ada laporan pengabdian. Jadi bagi saya, Bapak Ibu, pengabdian kepada masyarakat itu bukan khutbah, bukan ceramah pengajian. Itu salah satunya, tapi bukan itu satu-satunya. Karena harus ada laporannya. Gitu. Jadi secara sederhana beginilah, kalau Bapak Ibu mengajar di kelas, itu audiennya kan mahasiswa. Begitu kan? Penerima manfaat ilmunya kan mahasiswa. Nah, kalau pengabdian itu penerima manfaatnya ya masyarakat. Jadi harus jelas silabusnya, kebutuhan masyarakatnya itu apa, penilaiannya harus terukur, gitu ya. Nah, nanti dilaporkan, kan? Dilaporkan. Luaran pengabdian itu ada laporan pengabdian, ada video, ada artikel, ya, ada HKI. Coba silakan tanya masing-masing lah, Bapak Ibu sejauh ini sudah punya karya-karya pengabdian yang memadai apa belum? Kalau karya penelitian banyak, tapi karya pengabdian sudah ada apa belum? Ya, itu yang penting untuk ditanyakan. Jawab masing-masing lah. Ya. Kemudian outcome-nya berupa artikel pada jurnal pengabdian. Ya. Pada jurnal pengabdian, baik nasional maupun internasional, ada proceeding, ya, kemudian menjadi visiting lecture dalam berbagai forum ilmiah. Ya, seperti saya misalnya diundang, undangan ini harus menjadi salah satu tindak lanjut dari pengabdian yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Bagi masyarakat sendiri penerimaan manfaatnya tadi sudah dijelaskan ya, cerdas dan sejahtera. Baik, ini silahkan dipelajari dalam slide yang sudah saya sampaikan, bagaimana pengabdian pada masa lalu itu. Ya. Jadi biayanya kecil, nggak jelas, masyarakat disediakan sebagai objek aja penerima. Nah, nanti kita bicara metodologi. Ya, dalam pengabdian kepada masyarakat ini, sebetulnya gagasan dan keinginannya mesti berdasar dari masyarakat. Ya, dari masyarakat. Jadi tidak bisa hanya sepihak gitu. Tidak bisa hanya sepihak. Jadi Bapak Ibu mesti memberikan kebutuhan, mesti idealnya begitu ya. Selama ini kan masyarakat penerima manfaat aja. Yuk kita ngajar tafsir, masyarakat butuh tuh tentang tafsir. Yuk kita belajar ilmu hadis, yuk kita belajar pendidikan anak, misalnya. Itu tuh. Kemudian
kegiatan tanpa biaya. Penyuluhan, pelatihan, itu aja. Pendanaannya terbatas. Coba saya tanya, berapa dana yang dialokasikan oleh masing-masing kampus untuk kegiatan pengabdian, ada nggak? Mandiri pengabdiannya kan. Ya, oleh karena itu bukan jadi halangan, meskipun itu juga salah satu hal yang penting ya. Tapi bagaimana Bapak Ibu bisa bermitra? Ya. Nah, ini pengabdian masa lalu yang kayak begini harus ditinggalkan. Ya. Karena yang masa kini ini masyarakat itu mitra pembangunan. Jadi masyarakat itu juga subjek pembangunan, harus terlibat ya, dalam mengisi pembangunan dalam yang skala makro ini, bukan hanya objek. Kemudian berkelanjutan antar program, ada insentif publikasi dan penerbitan, ya. Itu mesti menjadi bagian dari kegiatan pengabdian ini. Kemudian juga ada dana investasi jangka panjang. Ya. Di Unpad itu Bapak Ibu ada salah seorang dosen, ya, dari hasil risetnya, kemudian dia mengembangkan, mempatenkan hasil risetnya itu, kemudian diberikan kepada masyarakat. Itu dia menemukan ramuan Kiranti dalam minuman Kiranti untuk mencegah nyeri haid. Kemudian dipasarkan ke industri, dan karena dia dibiayai oleh kampusnya, kemudian dari biaya itu, kemudian kampus minta bagian, minta fee-nya. Ya. Jadi di UI yang saya tahu itu ada SK rektor. Jadi kalau misalnya suatu paten itu dipakai oleh industri, baik dari hasil penelitian maupun pengabdian, nah paten-patennya itu diminta tarif. Ya, kalau tidak salah yang saya ingat 50% untuk inventornya, penerimanya, kemudian yang 25%-nya untuk institusi, baik fakultas maupun universitas. Nah itu. Nah sekarang, mampukah Bapak Ibu sebagai dosen STAI menemukan sesuatu itu kemudian bisa dijual di industri. Dan hasil penjualan itu bisa memperkaya aset ya, kampus atas hasil usaha Bapak Ibu sendiri. Jangan bilang nggak mungkin, dipikirkan gimana caranya. Ya, jadi nanti kampus pengelola ini lihat potensi dosen yang kira-kira bisa berkembang siapa, yang bisa menghasilkan paten dan industri menggunakannya. Nah, kalau rumpun kita di STAI ini adalah rumpunnya ilmu agama atau ilmu sosial, ya mungkin pada main di level model. Gitu. Misalnya tadi, kalau Ibu Bapak misalnya dosen bahasa Inggris, Ibu menemukan model bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang cepat dan murah misalnya kan. Ada 24 jam lancar bahasa Inggris misalnya ya, atau metode lah yang dikembangkannya untuk pengabdian dari rumpun ilmu-ilmu sosial. Ilmu sosial. Baik, ini masa depan menjadi pendukung kemandirian bangsa, pengabdian masa depan itu. Jadi hasil-hasil pengabdian oleh Bapak Ibu semua itu mesti menjadi pilar bagi institusi Bapak Ibu sendiri. Nah, itu dirancang gimana caranya memacu agar para dosen, para mahasiswa juga itu melakukan pengabdian untuk mendukung kemandirian kampus. Ya, kalau mendukung kemandirian bangsa itu kampusnya harus punya dukungan. Sekarang lagi COVID misalnya, apa yang bisa diabdikan dari ilmu itu? Yaitu bagaimana menemukan vaksin, antivirus. Ya, kalau di STAI ini STAI Sukabumi ini mampu melahirkan vaksin antivirus, misalnya dengan hasil membaca bacaan-bacaan tertentu, kemudian sudah diuji cobakan yang kena COVID ini langsung sembuh dalam beberapa waktu, ya silahkan. Kenapa tidak? Gitu. Kan belum ada itu kampus yang menyuarakan seperti itu. Ya. Kemudian diseminasi hasil riset. Nah gini Bapak Ibu ya, Tridharma Perguruan Tinggi itu kan pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah tiga-tiga ini tuh seperti segitiga gitu, yang ada di gambar ini nih. Ya, jadi semuanya saling mendukung. Ya, kalau misalnya core bisnis perguruan tinggi itu pendidikan, maka harus ditopang hasil-hasil cara kita belajar mengajar kepada mahasiswa itu didasari dari hasil riset bahan sumber-sumbernya, sumber bahan ajarnya. Lalu kemudian metodenya diperoleh dari pengabdian. Tolong dipahami itu. Jadi sumber dan bahan ajarnya dari penelitian,
bawa ke kelas, kemudian metodenya itu dari penelitian, dari pengabdian. Karena hasil pengabdian itu juga setelah dipraktekkan di masyarakat, kemudian dipakai di kelas. Jadi 3 serangkai ini Tridharma ini nggak terpisah-pisah, ya. Semuanya satu kesatuan, gitu. Ada pendidikan bersumber dari penelitian dan pengabdian, ya. Atau juga dengan kata lain, hasil riset itu mesti juga dipakai untuk tindak lanjutnya dalam memberdayakan masyarakat di dharma pengabdian. Jadi kalau gitu gimana yang paling atasnya? Kalau menurut saya sih riset paling atas. Hasil riset sebagai bahan ajarnya pakai di pengajaran, sampaikan kepada mahasiswa. Hasil riset yang kita lakukan sampaikan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Keluarnya metode. Sebab di masyarakat itu nggak perlu yang teori-teori. Masyarakat itu perlu yang praktis. Ya. Yang instan, nggak bisa menjelasin teori yang jelimet begitu. Jadi ke masyarakat itu obat yang diberikan. Bukan bagaimana cara membuat obat gitu. Ya. Cara buat obat tuh masyarakat nggak terlalu perlu. Oke ya, seperti itulah ya isinya pengabdian. Baik, Bapak Ibu sekalian, siklus pengabdian kepada masyarakat itu ada input, proses, output. Ini penting ya. Jadi inputnya tuh SDM, para dosen, para mahasiswa. Ada kebijakannya dibuat oleh pimpinan perguruan tinggi, regulasinya juga harus jelas, penganggarannya harus ada. Ya, harus ada. Kemudian metode yang jarang dilakukan nih, metode pengabdian. Metode itu ada metode ABCD. Nah, jadi kalau bicara metode ini tema khusus nih, Pak Dadang ya. Sebagai wakil ketua nih. Jadi proses metode itu metode pengabdian itu satu khusus pertemuan kembali. Ada ABCD ya, misalnya Asset Based Community Development. Jadi bagaimana masyarakat ini dia bisa berdaya karena dia memiliki aset. Ya. Jadi aset itu bagaimana si tim pengabdi mengarahkan ya supaya masyarakat berdaya, itu metode ABCD. Dan saya punya yang namanya siklus pemberdayaan masyarakat (SPM). Ya. Siklus pemberdayaan masyarakat. Jadi SPM ini ada tahapannya. Bagaimana masyarakat supaya berdaya itu ada tahapannya. Makanya metodenya saya sebut SPM, siklus pemberdayaan masyarakat. Gimana metode itu digunakan? Nah itu khusus pembicaranya lain lagi, nggak bisa sekarang. Ya. Karena panjang kalau kita bicara metode itu. Panjang sekali. Kemudian outputnya, Bapak Ibu, pastikan output dari pengabdian ini ada laporan, ada video, dan seterusnya. Nah, nanti yang dilaporkan itu ya untuk yang BKD misalnya seperti apa? Bisa dalam bentuk laporan kegiatan, kalau bisa bentuknya buku itu. Ya. Buku, bahan ajar, itu yang dilaporkan untuk BKD. Untuk kenaikan pangkat yang mana? Bisa buku, bisa bahan ajar, ya. Bisa juga laporan kegiatan, boleh. Ya. Laporan kegiatan pengabdian. Ya, gimana struktur laporannya? Ya, itu ada di Juknis ya. Saya bisa bagikan, tapi nanti bisa bertanya aja lah ya untuk yang seperti itu. Cara membuat laporan pengabdian. Nah, bagaimana bentuk jurnalnya, artikelnya, itu juga bagian khusus. Jadi, kalau mau bertemu lagi, ada 2-3 lagi topik itu yang perlu kita ulas. Bagaimana cara buat artikel jurnal pengabdian. Saya kira di PT KGS belum ada loh itu yang mengelola itu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana caranya metode pengabdian kepada masyarakat. Ya, yang ketiga bagaimana cara menyusun laporan pengabdian. Ya, itu mestinya berseri lah kegiatan ini ya, mestinya berseri. Oke, ini ada standar ya, standar pengabdian kepada masyarakat. Ini berarti perlu diimani nih. Ya, standar standar isi, ya dari standar hasil dulu, standar isi, standar pelaksana, sarpras, penilaian, pembiayaan, prosesnya bagaimana, pengelolaan seperti apa. Jadi siklus ini atau tahapan ini itu mesti dimiliki oleh perguruan tinggi. Ya, contoh misalnya standar hasil. Ya, bisa nggak hasil pengabdian itu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat? Itu hasilnya. Ya.
publikasi dalam jurnal, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi itu hasilnya. Publikasi dalam jurnal ilmiah itu hasilnya. Standar hasil. Ya. Kemudian yang kedua standar proses. Ada perencanaan dulu. Ya. Gimana? Nah, ini standar proses itu sama dengan metode sebetulnya. Diidentifikasi dulu, ya. Dianalisis dulu masalah yang terdapat di masyarakat itu apa, entah itu di Pemda atau juga di kawasan tertentu. Kemudian bagaimana mendesain pemecahan masalahnya, kemudian bagaimana formulasi kegiatannya, sumber dayanya, bentuk kegiatannya, waktunya, kemudian ada komitmen dengan PT-nya atau tidak, atau dengan Pemdanya. Nah, itu mesti ada, ya, kegiatan seperti itu. Baru tahap pelaksanaan kegiatan, ada sinergi keilmuan PT dengan Pemda. Kan STI Sukabumi saya kira dengan Pemdanya baik kan. Nah, oleh karena itu bisa gabung itu, bisa berkolaborasi. Ya, saya lihat banyak tayangan-tayangan Pak Ketuanya banyak berkolaborasi dengan dunia birokrasi, ya, itu bisa dimanfaatkan. Lalu penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian. Ya. Nah, yang ketiga ada pemantauan, ya, kegiatan dilaksanakan struktur dan terprogram. Ini ada monep kegiatan itu. Lalu kegiatan pengabdian masyarakat itu berupa pelayanan, penerapan IPTEK, ya, sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat. Oke, itu proses. Standar proses. Silakan dibaca ya, yang seperti ini. Kemudian setelah proses ada standar penilaian, dinilai. Apa yang dinilainya? Masyarakat puas enggak dengan yang kita layani? Berarti ada kuesioner tuh. Ya. Kemudian terjadi perubahan sikap apa tidak di masyarakat itu? Berarti harus ada evaluasi. Ya. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa pengabdian kepada masyarakat itu audiennya kita masyarakat. Kalau di kelas audiennya mahasiswa, kita ada ujian, ada penilaian hasil ujian itu. Nah, kalau di masyarakat, pengabdian itu audiennya masyarakat. Ya, audiennya masyarakat itulah kemudian kita harus uji. Mereka uji, kemudian kasih penilaian. Nah, di situ itu penting tuh. Ya, dapat dimanfaatkannya IPTEK di masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat bisa memanfaatkan IPTEK nggak kalau IPTEK yang diberdayakannya? Ya. Misalnya Bapak Ibu memberikan satu aplikasi, bisa nggak aplikasi itu dimanfaatkan oleh masyarakat? Ya. Tercipta pengayaan sumber belajar, nah, itu standar penilaian. Standar pelaksana, ini SDM-nya nih. Ya. Tim pelaksana pengabdian itu wajib menguasai metodologi penerapan IPTEK yang sesuai dengan bidang keahliannya. Tadi saya sudah sebut metodenya. Dan kita bicara metode, itu pembicaraan khusus. Ya, kayak ada metode pendidikan, kan, metode pembelajaran, ada metode penelitian, ada juga metode pengabdian kepada masyarakat. Saya kira nanti kita bicara khusus tuh kalau mau bicara soal pengabdian, metode pengabdian. Kemudian kemampuan dan profesionalisme pelaksana pengabdian itu juga menentukan kewenangan bagaimana pengabdian itu bisa dilaksanakan. Standar sarananya, ya, fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian, paling sedikit yang terkait dengan penerapan IPTEK di prodi masing-masing kalau ada, atau yang dikelola oleh perguruan tinggi, ya. Kemudian sarana dan prasarana itu harus memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Standar pengelola, ada pengelolanya LP2M misalnya, atau lembaga pengabdian kepada masyarakat, ya. Ini harus ada. Standar pendanaan, nah ini apakah dari pemerintah, apa dari dana internal perguruan tinggi, ya. Kalau dari internal direncanakan, direncanakannya seperti apa biayanya, jumlahnya, pelaksanaannya mau di mana, biaya monitoring seperti apa, biaya pelaporannya bagaimana, nah itu harus jelas. Ya. Kemudian dana kerjasama pengabdian. Ada dana kerjasama. Ada juga dana yang disiapkan dari masyarakat. Jadi perguruan tinggi sebagai tim ahlinya, masyarakat sebagai user penggunanya. Nah ini yang mesti dimiliki. Oke, itu yang pertama ya, apa dan bagaimana pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ya. Pertama, pembelajaran. Nah, ini silakan bentuknya mau pakai yang mana nih Bapak Ibu nih. Entah itu pembelajaran, jadi kegiatan yang ditunjukkan untuk belajar bersama masyarakat. Atau menguatkan kemampuan potensi dan aset. Ya. Pembelajaran. Yang kedua, pendampingan. Ya. Jadi mendampingi masyarakat untuk mencapai kemandirian. Advokasi. Ya, itu bentuk-bentuknya silakan pilih. Kemudian pemberdayaan ekonomi.
Nah, sekarang di musim Covid kayak begini gimana nih mendampingi masyarakat supaya tahan ekonominya? Ya, ada layanan masyarakat seperti apa? TTG uji coba. Nah, seperti itu. Ada kegiatan sosial yang karitatif, ya, bantuan untuk korban bencana alam dan seterusnya. Nah, itu bisa dipakai, ya, untuk dilakukan pelayanan kepada masyarakat. Silahkan bentuknya di 7 poin ini, ya, kegiatan pengabdian itu. Ya. Nah, output pengabdian tadi sudah ya. Ada laporan hasil pengabdian, ada video, ada buku, ada produk, ada HKI. Nah, berarti Bapak Ibu sudah bisa bikin HKI dan ISBN. Kalau misalnya perlu bantuan, berarti kita perlu ada pertemuan lagi nih. Bagaimana cara membuat HKI? Ya. Jadi hak kekayaan intelektual, semacam pencatatan lah bahwa karya ibu itu diakui oleh negara, dicatat dalam register negara. Ya, itu nanti itu juga pembicaraan yang khusus. Jadi ada 4 PR tuh kalau mau dilanjutkan ya. Tadi ada metodologi pengabdian, kemudian juga ada penulisan artikel, kemudian juga penulisan pelaporan, yang keempat adalah bagaimana hasil-hasil pengabdian itu di HKI-kan. Ya. Bahkan kalau bisa dipatenkan. Ya. 4 tuh ya, kalau mau dilanjut. Kemudian video, nah nanti silakan diklik masing-masing video ini oleh Bapak Ibu sekalian ya, untuk melihat seperti apa sebetulnya pengabdian yang dilakukan oleh banyak orang tentang yang selama ini dilakukan ya. Ini buku hasil pengabdian ya. Ada Prasa Tradisional Syariah dari teori ke implementasi ya. Jadi kita bentuknya ke masyarakat. Pelatihan membuat pupuk organik itu gimana masyarakat dilatih untuk membuat pupuk organik. Nah, gimana mendesain laporannya? Nah, tentu nanti ada pembicaraan khusus untuk membicarakan bagaimana cara membuat laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. Ya. Oke, kemudian produk nih, produk pengabdian. Ini produk olahan misalnya ya. Ini hasil-hasil pengabdian yang bisa dilakukan. Ini contohnya di UIN nih, ya, di UIN Sunan Gunung Jati. Nah, ini HKI hasil pengabdian, surat pencatatan ciptaan. Untuk apa? Untuk mengukur kinerja Bapak Ibu. Kalau Ibu sudah punya akun Sinta, ya, nanti HKI-nya dipublish di situ. Berapa banyak hasil-hasil pengabdian Bapak Ibu yang sudah dicatatkan dalam dokumen Sinta itu. Ya, dalam dokumen Sinta itu. Ya, itu HKI ya. Kemudian poster pengabdian. Ya, ini seperti ini gambarnya. Jadi poster itu biar yang baca tahu sebetulnya apa yang dilakukan, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya. Nah, itu poster. Ini contohnya tentang rumah terapi ya. Integrasi model Optridharma perguruan tinggi on community service at rumah terapi Aura. Jadi rumah terapi Aura ini satu tempat yang dilayankan oleh para dosen dan mahasiswa bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya rumah Quran, nah misalnya kayak gitu ya, kemudian rumah apa lagi yang terkait dengan bidang-bidang keilmuan yang perlu dikembangkan, ya silahkan itu menjadi tempat bagi pengabdian Bapak Ibu semua. Ini outcome, artikel jurnal. Oke, ini bagaimana sistematika penulisan artikel jurnal, itu juga pembahasannya khusus ya, nggak bisa sekarang. Visiting lecture, mitra produktif, masyarakat sejahtera dan cerdas. Oke, saya kira itu ya. Ini yang KKN mungkin nanti di bagian lain saja. Yang KKN ini yang bisa dijelaskan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya. Ya, bisa lewat WhatsApp. Ini ada nomor saya. Ya, yang bisa Bapak Ibu hunting, ya, atau juga bagaimana sekarang pengabdian pada masa pandemi ya, masa pandemi ini menurut saya silakan Bapak Ibu nanti menghubungi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya kegiatan pengabdian ini dilakukan pada masa pandemi ya. Nah kita coba lihat salah satu tayangan slide-nya ya. Dari bagian ini kita akan lihat misalnya
Ya, kita lihat misalnya di sini. Nah, ini. Nah, ini pengabdian pada masa pandemi. Ya. Jadi pada masa pandemi ini, Bapak Ibu tetap bisa melaksanakan kegiatan pengabdian dengan pola dan model yang beda. Ya, misalnya pelatihan secara daring. Ya, kalau pelatihannya silakan aja sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu yang dimiliki ya. Penanaman sayur mayur ya, contohnya misalnya dosen-dosen yang menekuni ya bidang ilmu-ilmu ini. Ya. Kemudian baksos berbasis riset, ya, bisa melayani pembuatan hand sanitizer misalnya. Kalau misalnya di STI ada jurusan dosen kimia misalnya ya, kalau ada dosen kimia atau juga biologi misalnya, itu bisa melakukan itu. Kemudian pembuatan aplikasi e-commerce. Ya. Ini gambar yang di sebelah ini Bapak Ibu, ini potensial winner di masa pandemi. Ya, di antaranya ini. Di antaranya medical supply and service, jadi layanan kesehatan, food processing and retail, itu juga bagaimana pengolahan makanan itu akan survive. Berarti masyarakat harus didampingi itu oleh Bapak Ibu. Personal healthcare itu juga bagaimana menjadi seorang yang sehat, yang peduli dengan kesehatan. Ya, itu hijau ya warnanya, masih hijau, bisa dikembangkan untuk dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. ICT ya, informasi, komunikasi dan teknologi, e-commerce ya, itu juga sama, perdagangan, agriculture sama ya. Nah, yang sananya udah mulai kuning tuh, termasuk education. Itu potensial loser. Potensial loser ya. Jadi akan berpotensi hilang suatu saat dengan pola yang selama ini ada. Baik, jadi pembuatan aplikasi e-commerce ini membuat aplikasi pasar sayur mayur kalau ini basisnya adalah petani ya. Kemudian pembuatan dan pelatihan aplikasi pendidikan, ya, aplikasi pembelajaran yang dikirim di sekolah, kemudian pelatihan kepada orang tua dan siswa, ya, itu tentang cara pelaporan tugas anak-anak melalui aplikasi Google Classroom, pembuatan aplikasi dan pelatihan untuk staf kelurahan, pembuatan aplikasi ngaji online, silakan itu bisa dilakukan, edukasi peningkatan ekonomi, ya, silakan sesuai dengan basis dan keilmuan Bapak Ibu. Pengumpulan data secara online bisa melibatkan mahasiswa, lalu pembuatan aplikasi atau alat bantu dengan pembelajaran untuk para guru, pelatihan manajemen keuangan, ya, seperti sekarang misalnya karena agak riskan, misalnya bisa dilakukan, lalu pendampingan UMKM, pengenalan berbagai aplikasi di Google, pelatihan upgrade petani, pembuatan aplikasi secara daring, pembuatan aplikasi tilawah online, seminar online, ya seminar silakan seminar apa saja sesuai dengan bidang ilmu, ajak untuk memberikan pencerahan. Itu pengabdian pada masa pandemi. Membuat SOP protokol kesehatan, membuat video kebutuhan edukasi, pembuatan materi prestasi COVID, pembuatan brosur usaha, bimbel online. Ya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang bisa dilakukan pada masa pandemi ini. Ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk melaksanakan pengabdian ini sekalipun dalam suasana yang kurang bersahabat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya akan mengakhiri pertemuan ini, dan yang akan berkonsultasi atau juga bertanya silakan di nomor yang ada di layar ini untuk kemudian kita sama-sama bisa bisa memperdalam apa yang barusan kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita ketemu lagi dengan topik-topik yang beda ya, supaya lebih komprehensif apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi